Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bikin proposal kerja praktek tapi bingung mulai dari mana? Tenang. Di sini saya bakal bahas langkah-langkah menyusun proposal kerja praktek yang keren dan sesuai standar akademik. Proposal ini penting buat memastikan kerja praktek kamu berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Yuk simak panduan di bawah ini. Berikut adalah langkah-langkah dalam menyusun proposal kerja praktek yang sistematis dan sesuai dengan standar akademik. Struktur proposal kerja praktek. Yang pertama adalah halaman judul. Ini halaman judul berisi tentang judul proposal kerja praktek, nama mahasiswa, NIM, program studi dan fakultas, nama universitas, dan tahun ajaran. Yang kedua adalah membuat latar belakang. Dalam membuat latar belakang ini yang pertama adalah menjelaskan pentingnya kerja praktek dalam mendukung pembelajaran mahasiswa. Yang kedua, gambarkan kondisi umum perusahaan atau instansi tempat kerja praktek Anda. Yang ketiga, jelaskan alasan pemilihan perusahaan atau instansi tersebut. Yang terakhir adalah hubungkan kerja praktek dengan bidang ilmu yang dipelajari. Ini yang terakhir ini contohnya seperti ini nih. Ini menghubungkan kerja praktek dengan bidang ilmu yang dipelajari contohnya. Maksud dari hubungkan kerja praktek dengan bidang ilmu yang dipelajari adalah menjelaskan bagaimana tugas dan pengalaman selama kerja praktek berkaitan dengan teori konsep dan materi yang telah dipelajari di program studi manajemen khususnya di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Cara menghubungkannya seperti ini. Kalau manajemen sumber daya manusia SDM dalam kerja praktek kamu terlibat dalam analisis kebutuhan tenaga kerja, penyusunan dokumen, perencanaan SDM, serta pengembangan karir dan pelatihan karyawan. Ini sesuai dengan teori tentang perencanaan SDM, rekrutmen dan seleksi, serta pengembangan karyawan yang dipelajari dari perkuliahan. Selanjutnya tentang manajemen keuangan dan akuntansi. Tugas seperti pencatatan transaksi harian, pengelolaan data anggota koperasi, serta verifikasi transaksi berhubungan langsung dengan konsep akuntansi keuangan, manajemen kas, dan sistem pencatatan keuangan. Ini mencerminkan penerapan teori akuntansi koperasi dan pengelolaan keuangan perusahaan. Selanjutnya ini adalah sistem informasi manajemen. Kamu mempelajari sistem informasi koperasi dan tata cara software administrasi keuangan. Ini sesuai dengan materi sistem informasi manajemen yang membahas bagaimana teknologi digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam organisasi. Selanjutnya pelayanan dan manajemen operasional. Interaksi dengan anggota koperasi atau pelanggan dan pencatatan pembayaran berkaitan dengan manajemen pelayanan atau pelanggan atau customer service management. Juga berhubungan dengan konsep efisiensi operasional dalam koperasi. Selanjutnya adalah manajemen strategik dan organisasi. Mendukung implementasi program pengembangan SDM mengacu pada konsep perencanaan strategis SDM dan manajemen perubahan organisasi. Ini sesuai dengan materi strategi bisnis dan koperasi. Selanjutnya, nomor 3, tujuan kerja praktek. Dalam tujuan kerja praktek, yang pertama sebutkan tujuan spesifik dari kerja praktek tersebut. Misalnya menambah pengalaman kerja dan lain-lain. Yang kedua, manfaat kerja praktek. Manfaat ini ditinjau dari 3 aspek. Bagi mahasiswa, bagi perusahaan, dan bagi universitas. Selanjutnya nomor 5, ruang lingkup dan metode pelaksanaan. Ruang lingkupnya apa? Jelaskan dengan benar, metode pelaksanaannya bagaimana, bisa observasi, wawancara, analisis data, dan lain-lain. Selanjutnya nomor 6 adalah jadwal pelaksanaan. Buatkan tabel di sini. Anda membuat tabel, contohnya seperti ini. Ya. Selanjutnya output. Nomor 7 itu output yang diharapkan. Sebutkan hasil yang diharapkan nanti setelah kerja praktek. Misalnya, laporan kerja praktek berisi analisis dan hasil observasi. Peningkatan keterampilan dalam mengelola administrasi hasilnya itu. Ini yang terakhir, yang nomor 8 adalah daftar pustaka. Daftar pustaka itu apa?
Daftar pustaka adalah referensi-referensi yang ada di dalam latar belakang sampai dengan yang terakhir, output yang diharapkan. Ini adalah daftar pustaka. Referensi daftar pustaka itu bisa dari buku, bisa dari jurnal, bisa dari sumber lain. Contohnya dari berita daftar pustaka itu. Surat pengantar nih lampiran-lampirannya. Lampirannya ini sesuai dengan template, biasanya di universitas-universitas ada template-nya. Ini untuk membahas daftar pustaka, lebih jauhnya adalah referensi yang Anda tulis di setiap paragraf di dalam latar belakang atau di daftar pustaka. Atau tinjauan pustaka, bukan daftar pustaka, tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka itu adalah banyaknya daftar pustaka di situ ya. Oke, selanjutnya seperti itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.